warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Masya Allah. Biar pakai semangat ya. Kita tepuk semangat. Bisa semuanya ya? Oke, yuk tepuk semangat. Ha. Cheese dot. Oke, baiklah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ya berhubung di sini guru kelas 4 ada yang tidak masuk. Nah, maka pada pertemuan kali ini digabung ya kelas 3 dan kelas 4. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Bu Anis minta tolong kelas 3 untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Sekarang coba semuanya dilihat untuk kelas 3 dan kelas 4. Apakah teman-teman kita ada yang nggak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Anissa akan menjelaskan terlebih dahulu materi kelas 3. Nah, nanti saat Ibu Anissa menjelaskan materi kelas 3, yang kelas 4 boleh silahkan dibaca bukunya halaman 17 ya, halaman 17 sampai 20 ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, baik, untuk yang kelas 3 kita belajar mengenai cara merawat tanaman. Bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia, cara merawat tanaman. Apa sih tujuan kita belajar tentang cara merawat tanaman? Ya, dengan pembelajaran ini kalian bisa mampu memahami cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Oke, baiklah, langsung saja sama-sama kita simak video pembelajaran berikut. Kalian lihat dan identifikasi bagaimana cara merawat tanamannya. Silakan. Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tanaman dan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Berikut adalah cara menyayangi tanaman atau cara merawat tumbuhan atau tanaman dengan baik. Cara yang pertama yaitu melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk dan menghindari pupuk kimia. Yang keempat, memberikan cairan anti hama. Yang kelima, memberikan nutrisi tambahan. Yang keenam, tidak memotong bagian tanaman seperti daun, bunga secara sembarangan. Yang ketujuh, memotong bagian tanaman yang kering atau mati. Yang kedelapan, menjaga kualitas tanah. Yang kesembilan, mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Yang ke-11, jauhkan dari sumber sirkulasi udara seperti AC. Yang ke-12, rutin melakukan rotasi tanaman. Dan yang ke-13, memangkas rumput liar di sekitar tanaman. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Nah, cara merawat tanaman atau tumbuhan dengan baik. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan di pagi atau malam hari. Lalu, siram tanaman secara merata. Dan siram tanaman dengan air secukupnya, lalu hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan genangan air. Cara yang kedua yaitu memberikan sinar matahari secukupnya. Sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara langsung. Lalu kalau tanaman hias memerlukan 3-4 jam sinar matahari secara langsung.
Dan kaktus membutuhkan kurang lebih 2 jam sinar matahari secara langsung. Cara yang ketiga yaitu memberikan pupuk. Hindari pupuk kimia. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Yang keempat, menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Cara yang kelima yaitu memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Cara yang keenam yaitu tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Cara yang ketujuh yaitu memotong bagian tanaman yang sudah kering atau sudah mati, supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah dengan cara secara rutin mengganti media tanam. Cara yang kesembilan yaitu mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Cara yang ke-10 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman, buang sisa-sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Yang ke-11 yaitu jauhkan tanaman dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman tersebut di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman tersebut cepat kering. Cara yang ke-12 yaitu rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu, lalu menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, selanjutnya cara yang ke-13 yaitu memangkas rumput liar di sekitar tanaman, karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Nah, baiklah anak-anak hebat, tadi kalian sudah menyimak video cara merawat tanaman. Ya, salah satunya dengan cara apa? Ya, pertama yaitu tanaman harus disirami setiap hari ya, pagi maupun sore. Terus yang kedua, tanaman harus terkena sinar matahari. Nah, terus yang ketiga, tanaman harus diberi pupuk agar apa? Agar dia tumbuh subur. Terus yang kelima, jika ada rumput-rumput liar di sekitar tanaman boleh dicabutin ya. Dan yang terakhir, jika ada ranting yang sudah layu atau harus dicabut, itu harus kita gunting agar tanaman itu tumbuh dengan cepat. Nah, baiklah, setelah ini untuk yang kelas 3, Bu Anis akan memberikan soal evaluasi ya. Ya, nanti kalian kerjakan secara mandiri, boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nah, sambil kelas 3 mengerjakan, baik, sekarang giliran yang kelas 4 ya. Yang kelas 4 dimana sudah membaca bukunya sudah selesai? Oke, jika sudah selesai, mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini mengenai fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yuk, kita simak. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, berikut adalah yang merupakan fungsi akar. Nah, kira-kira apa ya adik-adik ya? Fungsi akar, ya betul sekali. Jawabannya yaitu menyerap air dan zat hara. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian yang pertama, akar. Fungsi akar adalah
tempat menyerap air dan zat hara dari tanah dan memperkokoh tumbuhan. Alat pernapasan tumbuhan seperti pada pohon bakau dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Yang kedua, batang. Nah, batang berfungsi sebagai alat mengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, alat pernapasan tumbuhan, dan tempat pengeluaran uap air yang berlebihan. Bagian selanjutnya yaitu adalah bunga. Bunga berfungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima, buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian yang keenam yaitu biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, gimana? Tadi sudah menyimak? Ya, mari sama-sama kita ulas kembali. Ya, apa saja fungsi bagian tanaman ya? Yang pertama yang kita lihat adalah yang paling bawah apa? Namanya akar. Ya, betul. Akar berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Terus kita naik lagi di tengah-tengah. Di tengah-tengah tumbuhan itu ada batang. Ya, batang berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lainnya. Ya. Selanjutnya ada daun. Nah, fungsi daun kalian pasti ingat ya, untuk apa? Untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Dan selanjutnya ada bunga. Ya, ada juga pepohonan yang berbunga. Nah, fungsi bunganya ini berguna untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya ada buah. Bagi tumbuhan yang ada buahnya, buahnya berguna untuk melindungi biji. Dan yang terakhir ada biji. Biji sebagai calon tumbuhan baru. Nah, baiklah. Di sini Ibu sudah siapkan tes formatif kalian. Silahkan yang kelas 4 nanti Ibu bagikan, dikerjakan secara berkelompok. Berkelompoknya berdua sama teman sebangkunya, ya. Nah, baik. Untuk yang kelas 3 sudah selesai semuanya? Ya, silahkan dikumpulkan. Ya, yang kelas 4 boleh dilanjutkan jika ada yang belum selesai, ya. Oke, yang kelas 3 Ibu koreksi ya. Ibu lihat, alhamdulillah semuanya sudah paham ya tentang cara merawat tanaman. Ya, baik. Jadi kesimpulannya itu merawat tanaman adalah kewajiban kita ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kenali dulu nih jenis tanaman apa yang akan kita tanam. Nah, terus kita pelihara. Bagaimana caranya biar dia tidak mati? Nah, maka kita harus merawatnya seperti itu. Gimana yang kelas 4 sudah selesai? Ya, sudah selesai semua ya. Oke, baik. Untuk yang kelas 4 kita buat kesimpulan. Jadi dengan kita mengenal bagian-bagian tumbuhan, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, contohnya daun pada tumbuhan itu ada yang bisa digunakan sebagai obat, dan batang pada tumbuhan ada yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Oke, baik semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, silahkan Ibu minta tolong untuk kelas 4 pimpin doa sebelum pulang. Ya, oke. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.